Hubungan Indonesia dan juga Uni Europe dikatakan sejak akhir-akhir ini mempunyai sedikit masalah, dan adakah Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi akan memutuskan semua kerjasama diplomatik bersama Uni Europe? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku guys, Musa bin Muhammadin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua yang sedang menonton video ini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction daripada channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan makin tegang hubungan Indonesia dan juga Uni Europe. Kami pun tak pasti guys sama ada betulkah hubungan Indonesia bersama dengan Uni Europe ini tegang, dan dikatakan adakah Jokowi akan memutuskan diplomatik bersama dengan Uni Europe. Apa-apapun guys, jom kita sama-sama kita tonton dulu video ini. Please tonton video ini sampai habis supaya tidak salah faham terhadap video ini guys. Apa-apapun jom kita semak video ini. Kampanye hitam Uni Eropa dibalas Jokowi dengan pemutusan semua kerjasama diplomatik. Negara ini sudah kebanyakan peraturan, dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit-dikit diatur, dikit diatur. Indonesia disputes that position, and it is Indonesia. Kempen hitam dari Uni Europe guys. Halo sahabat Bagi-Bagi, pertikaian ekonomi antara Uni Eropa dengan Indonesia terjadi lagi. Kali ini pertikaian diungkap langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pertikaian menyangkut kebijakan Indonesia atas minyak Rusia. Kebijakan itu menimbulkan reaksi dari Uni Eropa. Menghadapi langkah itu Jokowi tak gentar, ia sempat mengaku siap menghadapi Uni Eropa dengan cara apapun. Benarkah Presiden Jokowi akan menghadapi Uni Eropa dengan cara apapun, termasuk perang? Lalu bagaimana nasib Indonesia jika negara NATO menyerang? Siapa yang akan berada di pihak Indonesia? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, Uni Eropa tak gentar untuk mengutuk Indonesia atas pembelian minyak Rusia. Mereka sempat menggugat kebijakan Indonesia itu ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Menghadapi langkah itu Jokowi tak gentar, ia sempat mengaku siap menghadapi Uni Eropa dengan cara apapun. Apakah cara apapun yang disebut Jokowi termasuk perang? Pastinya kita tidak ada yang tahu. Polemik minyak terus menjadi perbincangan berbagai kalangan masyarakat. Sampai-sampai lupa dengan kasus penembakan polisi yang kabarnya sudah dalam masa persidangan. Sahabat Bagi-Bagi, sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan, dan Uni Eropa juga telah menyampaikan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa atau DBS WTO untuk menggelar agenda konsultasi dengan Indonesia untuk membahas 5 masalah terkait kebijakan itu. Untuk menanggapi hal ini, Indonesia juga telah melakukan konsultasi dengan Uni Eropa dalam pertemuan virtual. Tapi selanjutnya Uni Eropa secara resmi meminta penarikan kebijakan yang menurut mereka hanya memperpanas konflik yang ada. Kendati demikian, hal yang dipermasalahkan dalam kebijakan itu hanya mencakup 2 isu, yakni pelarangan atas sanksi dan persyaratan pemrosesan impor dalam negeri karena melanggar pasal 11 ayat 1 dari GATT 1994. Untuk merespon terkait gugatan itu, Jokowi mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari berbagai negara saat mengikuti forum G20 beberapa waktu lalu terkait isu itu. Namun Jokowi menjawab pertanyaan dengan tegas bahwa Indonesia akan tetap pada pendirian dan hukum internasional yang telah disepakati. Sahabat Bagi-Bagi, pemerintah sempat menyebut Uni Eropa telah melayangkan kampanye hitam atas minyak Rusia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga melihat rancangan ini dikeluarkan hanya untuk menjegal kerjasama Indonesia dan Rusia, sehingga Rusia tidak dapat pendapatan yang maksimal dan Indonesia tidak menjadi suatu negara yang bisa menguasai Asia. Akibat rancangan kebijakan itu, Presiden Jokowi juga sampai harus membayangi Uni Eropa untuk bernegosiasi. Namun sayangnya negosiasi tak menemui titik terang.
Mengetahui soal itu, pemerintah RI dan Rusia sepakat untuk melanjutkan kerjasama melawan kampanye hitam yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kerjasama itu dibahas saat kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia bertemu Presiden Vladimir Putin. Mereka sepakat untuk lanjut dalam transaksi minyak Rusia. Sebab menurut pemerintah Indonesia, suatu perdagangan internasional tidak sepatutnya dikaitkan dengan konflik geopolitik. Dunia saat ini sedang mengalami krisis di berbagai bidang, jadi jika embargo dikeluarkan hingga waktu yang tak ditentukan, isu bahwa 2023 dunia akan gelap itu nyata adanya. Sahabat bagi-bagi, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengatakan, perlawanan terhadap kampanye hitam sawit akan optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara. Seperti diketahui, Indonesia dan juga Rusia merupakan penghasil utama minyak bumi dan juga minyak alami. Indonesia juga akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap kebijakan yang tidak normal. Diskriminasi. Dan juga perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama. Dan Indonesia mengharapkan komitmennya yang sama dengan Rusia mengenai isu ini. Sahabat bagi-bagi, secara ekonomi membeli minyak dari Rusia memang akan membantu anggaran belanja negara yang saat ini masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi. Namun di sisi lain pemerintah juga perlu mengantisipasi beberapa skenario politik di tingkat global yang mungkin terjadi pasca pembelian ini. Kekhawatiran paling awal dan utama terkait rencana pembelian minyak Rusia ini adalah kemungkinan embargo yang akan dikenakan Amerika Serikat dan negara lain terhadap Indonesia. Peraturan ini dikenal sebagai sanksi sekunder, sanksi tidak dikenakan langsung pada aktor yang melanggar tapi kepada entitas lainnya yang dianggap membantu tindakan pelanggar. Secara sederhana sanksi sekunder ini merupakan ancaman kepada pihak ketiga, untuk memilih apakah akan berada di sisi negara pelanggar atau negara pemberi hukuman. Sanksi sekunder ini biasanya dilakukan melalui pemutusan transaksi bisnis ataupun finansial, dan juga telah beberapa kali diperlakukan oleh Amerika terhadap entitas lain. Sahabat bagi-bagi, implikasi terpenting dari keputusan membeli minyak Rusia adalah akan bergabungnya Indonesia ke dalam klub negara-negara yang secara global dituding lunak terhadap Rusia. Seperti Tiongkok dan India. Tiongkok dan India saat ini adalah dua negara utama pengimpor minyak yang kerap dikritik karena dianggap tak berbuat cukup banyak untuk membantu mendeskalasi konflik. Ini label yang akan memberatkan Indonesia. Terlebihkan Indonesia juga dianggap tidak pernah mengutuk serangan Rusia secara langsung dan cenderung bermain aman di tengah konflik sosial. Sahabat bagi-bagi, sebagai contoh dalam posisinya, sebagai Presiden G20, Indonesia sempat mendapatkan tekanan untuk tidak mengundang Presiden Rusia dalam pertemuan kepala negara November mendatang. Namun Indonesia menolak dengan alasan ingin memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak dan memutuskan untuk mengundang juga Presiden Ukraina di KTT G20 mendatang. Secara diplomatik Indonesia memang menjalankan prinsip bebas aktif atau mendayung di antara dua karang. Seperti yang pernah dicetuskan Bung Hatta di masa Perang Dingin. Ironisnya Indonesia saat ini kembali terjepit di antara dua karang yang sama dengan era Perang Dingin yakni Amerika dan Rusia. Meskipun dengan konstelasi geopolitik yang jauh berbeda, pembelian minyak Rusia akan berpotensi menggeser posisi Indonesia dan membuat strategi mendayung di antara dua karang ini menjadi dipertanyakan. Tudingan yang paling keras mungkin muncul, tentu saja adalah Indonesia ikut berkontribusi dan mendanai serangan Rusia-Ukraina. Melalui pembelian ini tentunya bukan tudingan yang ingin didapatkan Indonesia terlebih menjelang KTT G20 di akhir tahun nanti. Karena itu konsekuensi politik ini juga perlu menjadi pertimbangan. Selain kalkulasi ekonomi jika Indonesia nanti memutuskan untuk membeli minyak Rusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah pembelian minyak ini akan berdampak buruk bagi kestabilan geopolitik di Asia Tenggara? Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! 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 Udah. Guys, kalau kita tengok masalah ini bermula daripada Indonesia ingin membeli minyak ataupun ingin membuat transaksi ekonomi bersama dengan Rusia. Jadi dikatakan banyaklah media-media mesos di luar sana yang menyatakan Uni Eropah mula mengembargo Indonesia. Dan kalau kita tengok sebenarnya apa yang berlaku di sini adalah akibat daripada krisis bekalan minyak yang berpunca daripada Rusia. Di mana kita semua sedia faham bahawa ekoran minyak di dunia ini semakin berkurang disebabkan
oleh krisis peperangan di antara Rusia dengan Ukraina. Sebab Rusia merupakan pengeluaran utama minyak dunia. Jadi apabila Rusia tidak lagi disenaraikan dalam pembekal minyak-minyak di seluruh dunia, jadi kekurangan minyak dan juga kenaikan harga minyak begitu drastik. Semua negara di dunia ini merasa kenaikan harga barang, kenaikan harga minyak. Implikasi. Dan apabila Indonesia membuat pembelian terhadap minyak Rusia, dan dikatakan banyaklah yang menyatakan bahawa Uni Europe, terutama Amerika Syarikat dan juga Australia, mula ada krisis yang dikatakanlah. Bagi respon aku di dalam video ini, di mana kalau kita tengok, adakah Indonesia akan memutuskan kerjasama diplomatik bersama dengan Uni Europe pada masa ini? Bagi respon aku guys, buat masa ini Indonesia tidak akan memutuskan hubungan diplomatik bersama dengan Uni Europe dan juga maupun mana-mana negara di luar daripada Indonesia. Sebab kita sedia faham bahawa Indonesia menjalinkan hubungan kerjasama di semua negara di dunia ini tanpa ingin memutuskan hubungan kerjasama bersama dengan negara-negara di luar daripada Indonesia. Jadi pada masa ini, pada saat ini, mustahil Indonesia akan memutuskan hubungan diplomatik bersama dengan negara-negara, kalau kita tengok negara-negara yang besar lagi, Amerika Syarikat, Australia dan juga Uni Europe, mustahil Indonesia akan memutuskan hubungan bersama dengan diplomatik. Dan kalau kita tengok sebenarnya Amerika Syarikat, Australia banyak sekali menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia. Sekiranya hubungan krisis di antara kedua-dua negara ini berlanjutan, tidak mustahil Amerika Syarikat dan juga Australia akan mengalami kerugian. Banyak kerjasama Amerika Syarikat dan juga Australia di Indonesia dalam memproduksikan bahan-bahan mentah. Jika terputusnya hubungan ini, sudah pasti kerugian yang besar dialami oleh negara-negara yang menjalinkan hubungan bersama dengan Indonesia guys. Jadi pada masa ini hubungan kerjasama di antara Indonesia dengan Uni Europe masih lagi dalam keadaan baik dan kerjasama masih lagi terus terjalin dengan adanya jalinan kerjasama. Tapi bagi pandangan aku, pada masa ini, pada saat ini, hubungan diplomatik Indonesia bersama dengan Uni Europe akan dijaga dengan baiknya dan hubungan itu akan diteruskan. Begitu juga di sebalik hubungan di antara Indonesia bersama dengan Rusia yang akan terjalin. Kalau kita tengok daripada dulu sampailah pada masa kini. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, berikan subscribe anda di channel ini. Oke guys, apa-apa pun aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber yang menonton video ini, dan apa-apa pun thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.